Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Vicky Chandra Setiawan Purnomo, yang kedua ada Angelina Dian Sasanti, yang ketiga ada Prada Putri Ayu, yang keempat ada Ika Rini Harmonis, dan yang kelima ada Novia Anggraini. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul HYGI Etika Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Nah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Kada, materi yang kedua akan dibacakan oleh Angel, materi ketiga akan dibacakan oleh Vicky Chandra, materi yang keempat akan dibacakan oleh Novia, dan materi yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Berikut materi akan dibacakan oleh pemateri. Higiene perusahaan dan kesehatan kerja terdiri dari dua pengertian. Yang pertama, higiene perusahaan adalah spesialis dalam ilmu higiene beserta praktiknya dengan mengadakan penilaian kepada faktor penyebab penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran. Kemudian hasil pengukuran ini digunakan untuk dasar tindakan korektif kepada lingkungan perusahaan. Dari hasil ini menitik beratkan kepada tindakan pencegahan agar pekerja dan masyarakat di sekitar perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja. Dengan demikian dapat meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Yang kedua, kesehatan kerja adalah spesialis ilmu kesehatan beserta praktiknya. Tujuan dari kesehatan kerja ini adalah agar pekerja atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik secara fisik, psikis maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan akibat faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Jadi, Hypercast adalah bagian dari usaha kesehatan masyarakat yang ditunjukkan kepada masyarakat kerja, masyarakat sekitar perusahaan, dan masyarakat umum yang menjadi konsumen hasil produksi perusahaan tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sejarah higiene perusahaan kesehatan kerja. Higiene perusahaan dan kesehatan kerja ini mulai ada di Indonesia sejak adanya cara-cara kedokteran kuno, dan pengobatan di Indonesia digunakan untuk korban-korban peperangan, penyakit-penyakit dan kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan dalam bidang industri rakyat pada saat itu. Ya, selanjutnya yaitu tujuan Hypercast. Tujuan Hypercast dibagi menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus. Tujuan umum Hypercast yaitu meningkatkan derajat kesehatan pekerja agar diperoleh tenaga kerja yang sehat dan produktif. Nah, selanjutnya yaitu tujuan khusus Hypercast. 1. Agar masyarakat pekerja dapat mencapai keadaan kesehatan yang sebaik-baiknya berupa fisik, mental, dan sosial. Yang kedua, agar masyarakat sekitar perusahaan terlindung dari bahaya pencemaran perusahaan. Dan yang terakhir yaitu agar hasil produksi perusahaan tidak membahayakan masyarakat. Selanjutnya ada contoh kegiatan Hypercast. Salah satunya ada sanitasi perusahaan. Sanitasi perusahaan adalah tindakan-tindakan menciptakan kebersihan, menjaga kesehatan, dan memelihara kenyamanan lingkungan kerja di dalam perusahaan yang memenuhi persyaratan Hypercast. Sanitasi termasuk usaha-usaha dan tindakan yang dilakukan untuk mengubah secara langsung maupun tidak langsung pengaruh lingkungan yang buruk bagi kesehatan manusia menjadi lingkungan yang menguntungkan. Materi selanjutnya adalah masalah kesehatan kerja yang menurunkan produktivitas kerja. Yang pertama, penyakit-penyakit umum yang diderita pekerja seperti TBC, jantung, dan lain-lain. Terus yang kedua, penyakit yang timbul akibat kerja seperti dermatosis. Terus yang ketiga, keadaan gizi pekerja yang kurang baik. Terus yang keempat, lingkungan kerja yang kurang menunjang peningkatan produktivitas seperti suhu, kelembapan, ventilasi, dan penerangan. Terus yang kelima itu penerapan undang-undang yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Materi selanjutnya adalah tingkat-tingkat pencegahan gangguan kesehatan dan kecelakaan akibat kerja. Yang pertama ada peningkatan kesehatan, yang kedua pendidikan kesehatan kepada pekerja, yang ketiga peningkatan dan perbaikan gizi pekerja, yang keempat perkembangan kejiwaan pekerja yang sehat, penyediaan perumahan bagi pekerja yang sehat, yang kelima rekreasi bagi pekerja, yang keenam penyediaan
tempat dan lingkungan kerja yang sehat bagi pekerja. Terus yang ketujuh, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup WA. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.